Selamat pagi Pak Erik, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek ketiga yaitu pengaruh digitalisasi terhadap proses pembelian. Nama saya Edward Johanna Sinambela dengan NIM 202202530009. Digitalisasi industri hospitality berupa transformasi digital dalam industri hospitality seperti hotel, restoran, dan layanan pariwisata mengalami perubahan signifikan dengan penerapan teknologi digital, sehingga menciptakan cara kerja yang lebih modern. Maksud dari transformasi digital ini menjelaskan tentang latar belakang yang pentingnya digitalisasi dalam industri hospitality, terutama dalam proses pembelian. Lalu, transformasi digital ini mengubah sistem manual menjadi otomatis dengan teknologi yang mempermudah koneksi antara pembeli dan supplier. Contohnya seperti sebelumnya pengelolaan pembelian hotel itu dilakukan dengan formulir kertas atau telepon langsung ke supplier. Untuk zaman sekarang dengan teknologi seperti e-procurement, pengelolaan dapat dilakukan secara online dengan data yang terintegrasi. Dampak proses pembelian. Digitalisasi berdampak langsung pada cara perusahaan dalam mengelola pembelian barang dan jasa, mulai dari pencarian supplier, pemesanan hingga pengelolaan inventaris. Selanjutnya adalah transformasi utama. Manual ke digital. Pada sistem tradisional seperti penggunaan kertas digantikan oleh platform berbasis web dan aplikasi. Lalu ada konektivitas yang lebih baik. Digitalisasi ini memungkinkan kolaborasi real-time antara pembeli, supplier, dan manajemen untuk memastikan proses berjalan lebih cepat dan akurat. Tujuannya untuk menekan biaya operasional dan mendukung daya saing di tengah perubahan pasar global. Keuntungan digitalisasi pembelian. Yang pertama, kecepatan. Proses pemesanan dan pemenuhan barang lebih responsif. Contohnya seperti hotel dapat memesan peralatan dapur dan menerima barang dalam 1 hari karena sistem mempermudah koordinasi pengiriman. Yang kedua ada transparansi, yaitu riwayat transaksi tercatat secara digital dan mudah diaudit. Nah, data transaksi ini dicatat secara otomatis untuk meminimalkan kesalahan manusia. Yang terakhir adalah efisiensi, yaitu pengurangan biaya operasional dengan otomatisasi dan optimalisasi waktu kerja staf. Seperti penggunaan chatbot atau AI membantu staf fokus pada tugas yang lebih strategis, bukan pekerjaan administratif. Selanjutnya adalah teknologi dalam pembelian, yaitu e-procurement atau platform berbasis web untuk mengelola proses pembelian. Yang kedua, sistem otomatisasi, yaitu penggunaan AI untuk analisis data pembelian. Yang ketiga adalah cloud-based procurement, yaitu akses data dari mana saja dan kapan saja. Yang terakhir adalah evaluasi, yaitu meninjau kinerja dan efektivitas pengelolaan persediaan secara berkala. Untuk e-procurement seperti hotel Marriott International menggunakan web seperti SAP Ariba untuk pengadaan global. Untuk sistem otomatisasi, contohnya seperti chatbot otomatis memproses pemerintahan barang dari berbagai cabang hotel. Untuk cloud-based procurement, contohnya seperti startup penginapan di Jakarta menggunakan aplikasi berbasis cloud seperti MBIS Market untuk mengakses data pembelian kapan saja. Untuk contoh kasusnya, hotel budget lokal. Sebuah jaringan hotel menghadapi tantangan dalam mengelola proses pembelian barang seperti kebutuhan kamar. Sebelumnya, proses pembelian dilakukan secara manual sehingga sering terjadi keterlambatan dan kesalahan dalam pengelolaan stok. Untuk solusinya, pemantauan stok secara real time atau langsung, penyederhanaan proses pencarian supplier terpercaya, yang terakhir adalah transaksi yang terintegrasi dengan catatan keuangan. Contohnya seperti hotel Marriott International yang dimana platform e-procurement membantu menghemat waktu dan biaya pengadaan. Dengan aplikasi seperti Slick Air, seperti yang saya sudah cari referensinya,
Mereka mengelola stok dan memesan barang rumah tangga dengan lebih efisien. Untuk hasil dari solusi hotel di atas, yang pertama pengurangan waktu pemesanan hingga 30%, yang kedua pengembangan biaya operasional sebesar 20% melalui negosiasi dengan supplier, dan yang terakhir adalah meningkatnya transparansi dan pencatatan pengelolaan inventaris. Untuk kesimpulannya, dampak positif digitalisasi yaitu mempercepat dan menyederhanakan proses pembelian, meningkatkan keakuratan data dan biaya, meningkatkan daya saing industri hospitality secara keseluruhan. Lalu yang kedua, peluang masa depan, yaitu adopsi teknologi baru seperti blockchain dan Internet of Things. Yang terakhir adalah kolaborasi antara teknologi dan inovasi lokal. Nah, untuk dampak positif ini, digitalisasi meningkatkan kecepatan pemenuhan barang, mengurangi biaya operasional, dan mendukung daya saing bisnis. Untuk yang peluang masa depan, blockchain dapat digunakan untuk menciptakan rantai pasokan yang lebih transparan, dan Internet of Things dapat membantu memantau inventaris secara otomatis di hotel. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.